Oke teman-teman, di video kali ini saya mau bahas tentang WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman harus tahu bahwa kalau warga negara Indonesia itu pada dasarnya itu subjek pajak dalam negeri teman-teman. Apakah subjek pajak dalam negeri ini bisa menjadi subjek pajak luar negeri? Artinya WNI ya. WNI ini bisa nggak sih menjadi subjek pajak luar negeri? Itu bisa teman-teman. Nah, apa sih perbedaan ketika kita itu sudah menjadi subjek pajak dalam negeri dan kita menjadi subjek pajak luar negeri? Ketika teman-teman itu menjadi subjek pajak dalam negeri, maka penghasilan teman-teman baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia itu akan dipotong pajak teman-teman. Beda halnya ketika teman-teman itu menjadi subjek pajak luar negeri. Nah, ketika teman-teman itu menjadi subjek pajak luar negeri, maka penghasilan yang dipotong, yang berhak dipotong ya, oleh negara Indonesia itu hanya penghasilan yang bersumber dari Indonesia saja. Ketika teman-teman itu misalnya sudah menetap di Inggris, sudah 2 tahun ya, terus ada penghasilan dari Indonesia juga dan ada penghasilan dari Inggris juga. Nah, pihak Indonesia ini atau negara Indonesia ini itu tidak berhak lagi memotong penghasilan teman-teman yang berasal dari Inggris, tetapi berhak memotong untuk penghasilan yang hanya dari Indonesia saja teman-teman. Lalu pertanyaannya, apa nih kriteria waktu dan persyaratan dasarnya gitu teman-teman. Jadi WNI itu bisa dianggap subjek pajak luar negeri ketika berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Tentunya jangka waktu ini juga harus ada syaratnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin tahu, ini ada di PMK 18 tahun 2021 teman-teman. Syaratnya itu tadi kan 183 hari dalam 12 bulan ya. Nah, selain itu juga teman-teman juga harus memenuhi ada 5 syarat di sini. Yang pertama itu teman-teman harus ada tempat tinggal. Tempat tinggal di sini adalah tempat tinggal permanen ya teman-teman. Jadi bukan cuma tempat tinggal persinggahan seperti teman-teman misalnya hanya 1 bulan sampai dengan 2 bulan, itu tidak boleh. Nah, selanjutnya ada yang kedua itu ada pusat kegiatan utama. Nah, jadi teman-teman itu harus memiliki pusat kegiatan utama di luar negeri yang menunjukkan bahwa memang teman-teman itu ada keterikatan, boleh dari ekonomi ataupun dari sosial. Kalau dari ekonomi itu misalnya teman-teman itu ada penghasilan dari di negara tersebut, atau misalnya kalau dari sosial ya teman-teman itu bisa keanggotaan organisasi di negara tersebut. Nah, yang ketiga itu teman-teman itu menjalankan kebiasaan sehari-harinya itu ya udah di negara teman-teman di luar Indonesia gitu. Oke, terus yang keempat itu ada status pajak di negara lain. Jadi ketika teman-teman ingin mengajukan menjadi subjek pajak luar negeri, maka teman-teman itu harus menjadi subjek pajak dalam negeri di negara atau yurisdiksi lain gitu. Kalau misalnya teman-teman berdomisili di Inggris, maka teman-teman itu harus menjadi subjek pajak dalam negeri di negara Inggris gitu teman-teman. Selanjutnya yang kelima itu ada pemenuhan kewajiban. Apa itu pemenuhan kewajiban? Di sini dijelaskan bahwa WNI tersebut itu harus sudah menyelesaikan kewajiban perpajakan atas seluruh penghasilan yang diperoleh selama SPDN. Selama teman-teman itu menjadi SPDN. Artinya teman-teman ini nggak boleh ketika ingin mengajukan subjek pajak luar negeri ternyata teman-teman itu masih memiliki hutang pajak. Nah, itu tidak boleh teman-teman. Nah, tadi kan saya sebutkan 5 syaratnya. Ada 3 syarat pertama yang tadi itu ada tempat tinggal permanen, terus juga ada pusat kegiatan utama dan kebiasaan sehari-hari. Nah, 3 syarat ini sifatnya berjenjang ya teman-teman. Artinya bukan teman-teman itu harus penuhi semua. Contoh misalnya kayak gini. Ketika teman-teman itu sudah berada di luar negeri dan WNI tersebut sudah nggak lagi nih berada atau bermukim di Indonesia, maka persyaratan pusat kegiatan utamanya itu dan tempat menjalankan kebiasaan di luar negeri tidak harus dipenuhi teman-teman. Namun, kalau misalnya WNI tersebut memiliki tempat tinggal di luar negeri, cuman masih juga nih memiliki tempat tinggal di Indonesia, maka statusnya ditentukan berdasarkan pusat kegiatan utama. Nah, terakhir jika pusat kegiatan utama juga ada di kedua negara, barulah ditentukan berdasarkan tempat kegiatan menjalankan kebiasaan. Menjalankan kebiasaan itu ya sehari-hari itu teman-teman itu lebih banyak stay di Inggris gitu, dan memang aktivitasnya misalnya bekerjanya, studinya itu ya memang udah di luar dari Indonesia gitu teman-teman. Nah,
Itu persyaratan ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman itu harus juga memiliki persyaratan administrasi dan dokumen. Kira-kira dokumen apa aja yang harus dipenuhi? Yang pertama itu teman-teman harus sudah memiliki surat keterangan domisili. Jadi dokumen surat keterangan domisili ini adalah dokumen yang diterbitkan oleh otoritas pajak di mana teman-teman tinggal sekarang. Jadi kalau misalnya teman-teman itu sudah stay di Inggris, maka surat keterangan domisili ini akan diterbitkan oleh otoritas pajak negara Inggris gitu teman-teman, bukan lagi negara Indonesia. Lalu selanjutnya surat keterangan WNI memenuhi persyaratan menjadi subjek pajak luar negeri. Jadi teman-teman itu harus mengajukan terlebih dahulu surat resminya, sehingga nanti DJP itu mengeluarkan atas nama KPP itu surat keterangan WNI memenuhi persyaratan subjek pajak luar negeri. Nah, setelah teman-teman melengkapi persyaratan administrasi dan dokumen, maka teman-teman itu jangan lupa untuk melakukan permohonan wajib pajak non efektif, teman-teman. Jadi WNI yang meninggalkan Indonesia nih untuk selama-lamanya dan berniat menjadi subjek pajak luar negeri dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wajib pajak non efektif, teman-teman. Nah, kalau misal ada dua nih, kalau misalnya permohonan non efektif itu disetujui, maka WNI tersebut tuh diperlakukan sebagai orang pribadi yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dan menjadi subjek pajak luar negeri sejak meninggalkan Indonesia. Namun, kalau misalnya nih di kemudian hari WNI tersebut itu nggak memenuhi syarat lagi menjadi subjek pajak luar negeri, maka status NE-nya itu bisa dicabut, teman-teman. Nah, apa sih dampak perpajakan ketika teman-teman itu sudah menjadi subjek pajak luar negeri padahal teman-teman itu adalah warga negara Indonesia ya, teman-teman. Jadi setelah teman-teman itu menjadi subjek pajak luar negeri, WNI tersebut itu nggak dikenakan PPh di Indonesia atas penghasilan yang tidak bersumber dari Indonesia. Seperti yang tadi saya jelaskan, kalau misalnya bersumber dari luar negeri, maka pihak Indonesia itu nggak berhak buat memotong, teman-teman. Namun jika subjek pajak luar negeri tersebut menerima atau memperoleh bersumber penghasilan itu yang hanya dari Indonesia, maka PPh tersebut akan dipotong di Indonesia bukan dengan PPh 21 lagi, teman-teman, tetapi menggunakan PPh pasal 26. Biasanya tarifnya itu 20%. Cuman ketika teman-teman ada tax treaty antar negara, maka bisa jadi tarifnya itu 0%. Tergantung nanti tax treaty-nya itu seperti apa gitu ya, teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk kalian WNI yang berada di luar Indonesia. Dan mungkin dari kalian ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti saya bantu jawab. Jangan lupa follow untuk informasi pajak lainnya. Terima kasih.